Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semua yang ada di room ini. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Lusana Yesi sebagai moderator dan presentator pertama, dan rekan saya, Nailatul Hidayah sebagai presentator kedua, Niputu Chandra Dewi sebagai presentator ketiga, Ayudela Putri Damayanti sebagai presentator keempat, Kadek Sita Febriana Dewi sebagai presentator kelima, dan Ide Bagus Putu Widi Putra sebagai presentator keenam. Baik, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu terkait hakikat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan uang atau alat tukar maupun tidak. Selain itu, juga memproduksi barang dari berbagai sumber daya alternatif untuk menciptakan berbagai variasi barang dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi saat ini maupun yang akan datang. Selanjutnya, yaitu terkait hubungan bisnis dan masyarakat. Hubungan-hubungan bisnis dilakukan karena mempunyai kepentingan dan tujuan untuk saling mencari keuntungan satu sama lain. Pada hubungan bisnis dan masyarakat, hubungan antara RTP dan RTK erat sekali dan saling membantu satu sama lainnya dalam mencapai kemajuan. RTK menyediakan dan RTP membutuhkan faktor-faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Kemudian RTP akan membayar harga faktor produksi ini berupa rente tanah, upah buruh, bunga modal, dan laba pengusahaan sebagai kompensasi dari penyediaan RTK. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Naila. Kepada Naila, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sena mengenai badan usaha dan perusahaan. Badan usaha adalah suatu bentuk satu kesatuan hukum, teknis, dan prinsip ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah tempat di mana faktor-faktor produksi seperti produk, sumber daya, tenaga kerja, dikelola dan diolah. Singkatnya, badan usaha memiliki istilah kelembagaan, sedangkan perusahaan menggambarkan suatu tempat yang dimiliki oleh perusahaan. Karena perusahaan merupakan tempat, maka siapapun yang melakukan usaha baik berbentuk badan maupun perseorangan bisa disebut perusahaan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi badan usaha. Yang pertama fungsi komersial, yang kedua fungsi sosial, dan yang ketiga fungsi pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada jenis dan bentuk badan usaha. Yang pertama ekstraktif, yang kedua agraris, yang ketiga industri manufaktur, yang keempat perdagangan, dan yang kelima jasa. Materi selanjutnya berdasarkan aspek kepemilikan modal. Yang pertama itu ada badan usaha milik negara atau BUMN, yang kedua badan usaha milik daerah atau BUMD, yang ketiga ada badan usaha milik swasta atau BUMS, dan yang keempat ada badan usaha campuran. Selanjutnya pajak yang dikenakan badan usaha. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 15, yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22, yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23, dan yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 25. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Chandra. Kepada Chandra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai berdasarkan bentuk, yaitu yang pertama perseorangan, yang kedua ada perseroan, komanditer atau SPI. Selanjutnya ada berdasarkan bentuk kerjasama,
Berdasarkan bentuk kerjasama, badan usaha terdiri dari badan usaha penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Badan usaha penanaman modal dalam negeri yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak dalam negeri, sedangkan badan usaha penanaman modal asing adalah usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak luar negeri yang beroperasi di dalam negeri. Misalnya PT Indofood Sukses Makmur dan PT Otsuka Indonesia. Selanjutnya, penggabungan atau kerjasama antar perusahaan. Kerjasama merupakan sebuah interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama sendiri akan dapat tercipta dengan sempurna apabila dua individu akan saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada manfaat kerjasama. Yang pertama, meningkatkan rasio untuk mencapai suatu keuntungan. Yang kedua, meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara. Yang ketiga, ada membuat pelaku kegiatan saling mengenal satu sama lain. Dan yang terakhir, ada menjadi sarana untuk mengemukakan opini dan pendapat. Sekian presentasi dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Chandra atas penjelasannya. Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Della. Kepada Della, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya ada tujuan dari kerjasama. Tujuan dari kerjasama yaitu melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi, menumbuhkan rasa percaya diri, saling memahami individu dalam kelompok. Dan ada pun juga jenis-jenis kerjasama. Yang pertama bagi hasil, yang kedua membuat peluang usaha, yang ketiga build, operate, and transfer atau BOT, yang keempat ada joint venture, yang kelima ada merger. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada 3 aspek yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Ciri-ciri bisnis modern yaitu adanya spesialisasi, saling ketergantungan, dan produksi massal. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Sita. Kepada Sita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Hubungan antara bisnis dan pemerintahan. Bisnis merupakan kegiatan jual beli barang maupun jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis banyak digerakkan oleh pihak swasta atau yang biasa disebut dengan kapitalis. Terbentuknya bisnis merupakan salah satu cara untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kekayaan pemiliknya. Pemilik maupun operator dari sebuah bisnis akan mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau modal yang mereka berikan. Hubungan bisnis dengan pemerintah. Pemerintah menjalin hubungan dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Kerjasama ini didasari oleh nilai-nilai sosial bangsa dan adat istiadat. Bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga mengarahkan kekuatan ini yang kemudian akan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan. Slide berikutnya. Sertifikat ISO. ISO adalah singkatan dari The International Organization for Standardization
Standardization, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia, di mana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara di dunia. ISO merupakan salah satu badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara untuk mengukur mutu sebuah organisasi. Artinya setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kredibilitasnya dengan standar ISO. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sita atas penjelasannya. Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Gus Widi. Kepada Widi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan melanjutkan materi jenis-jenis ISO. Yang pertama ada ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISP atau IEC 27001, ISO TS 16949, ISO TS 17025, ISO 28000, ISO 5001. Selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat ISO. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, jaminan kualitas sesuai standar internasional. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan image perusahaan. Selanjutnya, yaitu standar ISO. Yang pertama, membuat pengembangan, produksi dan penyediaan produk dan layanan yang lebih efisien, aman dan bersih. Yang kedua, memfasilitasi perdagangan antar negara dan membuatnya lebih adil. Yang ketiga, menyediakan pemerintah dengan dasar teknis untuk kesehatan, keselamatan dan undang-undang lingkungan dan penilaian kesesuaian. Yang keempat, berbagai kemajuan teknologi dan praktek manajemen yang baik menyebarkan inovasi. Selanjutnya, melindungi konsumen dan pengguna pada umumnya, produk dan jasa. Dan yang terakhir, membuat hidup lebih sederhana dan menyediakan solusi untuk masalah umum. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, kita sudah mendengar penjelasan tentang ekonomi dan bisnis. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.